Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Oke. Sebelumnya marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya hal ini atas berkat rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga manfaat masalah bidini wa dunya wal akhirah. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk hari ini kita masuki bab 7 atau materi yang baru atau tema 7, yaitu terkait dengan teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Nah, anak-anak sudah pernah dengar ini ya, dan sudah pernah kita pelajari ya, kita menekankan kembali atau mempelajari kembali tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ini ya, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks non-fiksi itu adalah sebuah fakta atau realita atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks ini adalah merupakan sebuah berita, sebuah peristiwa, sebuah hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengertian dari teks non-fiksi. Nah, untuk mengungkap teks non-fiksi ini tentunya ada ciri-ciri yang harus kita pahami. Apa ciri-cirinya? Oke ya, ciri-ciri teks non-fiksi itu yang pertama adalah memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. Jadi idenya jelas, logis, dan logis itu masuk akal, serta sistematis. Sistematis itu berurutan. Jadi dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya itu adalah berurutan. Itu adalah ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Jadi informasi yang ditulis atau yang disampaikan penulis di dalam teks ini sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, penemuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Ini merupakan penemuan baru atau menyempurnakan penemuan yang sudah ada. Jadi yang sudah ada itu disempurnakan. Itu namanya adalah ciri yang ketiga. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, kemudian ciri yang keempat itu adalah memotivasi rancangan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan jelas. Jadi teks non-fiksi ini juga bisa berupa penelitian, rancangan atau pelaksanaan penelitian. Jadi sebuah penelitian ya, sebuah riset. Ini masuk kategori teks non-fiksi. Kemudian ciri yang kelima, penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual. Analisis itu rincian ya, rincian secara jelas, sebab, akibat dan sebagainya, itu adalah namanya analisis. Kemudian interpretasi intelektual. Interpretasi itu adalah ungkapan intelek.
ungkapan pengetahuan. Interpretasi itu adalah menampilkan pengetahuan atau ungkapan pengetahuan. Kemudian ciri yang terakhir itu adalah bahasa yang digunakan adalah denotatif. Denotatif itu apa? Denotatif itu adalah bahasa yang memiliki arti sebenarnya. Jadi denotatif. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah denotatif atau bahasa yang memiliki arti sebenarnya. Jadi bukan hayalan ya, bukan hayalan. Jadi bahasa yang jelas, yang memiliki arti sebenarnya. Nah, ini anak-anak ciri-ciri teks non-fiksi yang perlu kalian pahami. Nah, berikut ini kita sajikan contoh agar kamu memahami tentang seperti apa sih teks non-fiksi itu. Kita lihat berikut ini. Ini contoh ya, ini sebuah berita. 8 kecamatan di Kabupaten Bekasi rawan kekeringan. Ini judulnya ya, atau temanya, atau topiknya. Nah, di dalam teks ini disajikan apa semacam ulasan atau berita yang sistematis, yang urut. Kita baca ya. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi mendata. Ini berdasarkan data ya. Sedikitnya 8 kecamatan dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang rawan kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Jadi 8 kecamatan ini lokasi berada jauh dari sumber mata air seperti sungai. Jadi ini sebuah fakta ya, yang disampaikan adalah sebuah fakta yang berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi, 8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bojongmangu, Cibarusah, Setu, Serang Baru, Babelan, Tarumajaya, Muara Gembong, dan Cikarang Pusat. Jadi ini data detailnya data. 8 kecamatan ini menjadi fokus penanganan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi, M. Said kepada wartawan Jumat 21 Agustus 2020. Nah, kalau kamu cermati atau kamu baca dari bacaan ini, dari teks ini, teks non-fiksi ini kan sebuah realita ya. Jadi ini yang membedakan antara teks non-fiksi dan teks fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah realita yang terjadi di sebuah daerah kalau ini ya, di sebuah kabupaten ini. Ini merupakan analisa data yang sesungguhnya. Nah, dari contoh ini bisa kamu pahami ya. Jadi apa sih teks non-fiksi? Teks ini adalah sesuatu atau hal-hal atau karangan yang ditulis berdasarkan data atau fakta yang sesungguhnya. Nah, saya kira itu anak-anak untuk materi hari ini. Jadi kesimpulannya, teks non-fiksi itu adalah karangan yang memuat hal-hal yang benar-benar terjadi atau fakta yang ada. Singkatnya seperti itu. Apa ciri-cirinya? Didasarkan pada data-data atau analisis yang ada. Yang sesungguhnya ini adalah merupakan kesimpulan dari teks non-fiksi. Nah, saya kira itu. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Silakan materi ini ditulis ya di buku tulismu masing-masing sebagai pelengkap dari buku paket yang sudah kamu miliki. Sehingga pemahamanmu lebih luas, jangkauannya lebih banyak. Saya kira itu untuk materi hari ini. Ustadz harap kamu tetap semangat dalam belajar meskipun masih daring dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan pamit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.